لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Nomor 24, Hijratul Habasyati al-Ula. Hijratul Habasyati al-Ula, hijrah ke Habasah yang pertama. Hijrah ke Habasah yang pertama. Lamma ra'a, ketika melihat. Lamma ra'a, ketika melihat an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma terhadap perkara yalhaqu yang menimpa. Ma terhadap perkara yalhaqu yang menimpa bi ashabihi kepada para sahabatnya. Ma terhadap perkara yalhaqu yang menimpa bi ashabihi kepada para sahabatnya minal adza, berupa gangguan. Minal adza, berupa gangguan, berupa siksaan, silakan, gangguan, siksaan. Wa anwa'il azabi, dan macam-macam siksaan. Wa anwa'il azabi, dan macam-macam siksaan. Amarahum, Nabi memerintah mereka. Amarahum, Nabi memerintah mereka bil hijrati, untuk hijrah. Bil hijrati, untuk hijrah ilal habasyati, ke Habasyah. Habasyah atau Najasi atau Negus, raja nantinya. Habasyah, nama disebut sebagai Ethiopia aja, Habasyah. Fahajara, lalu hijrah lah. Fahajara, lalu berhijrah asyratun, 10 orang. Asyratun, 10 orang min ashabihi, dari para sahabatnya. Min ashabihi, dari para sahabatnya. Wa khamsu niswatin, dan 5 orang wanita. Wa khamsu niswatin, dan 5 orang wanita. Berarti 10 tambah 15, 10 tambah 5, 15. Ada yang menyebut 16 katanya, dengan rincian 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, di sini 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, jumlahnya 15 orang. Hijrah yang pertama. Minhum, di antara mereka Utsman bin Affan, adalah Utsman bin Affan. Minhum, di antara mereka Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan. Wa jawzatuhu, dan istrinya Ruqayyatu bintu Rasulillah, yaitu Ruqayyah putri Rasulullah. Ruqayyatu bintu Rasulillah, yaitu Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u, dan sungguh mereka kembali. Wa qad raja'u, dan sungguh mereka kembali ba'da salasati asyurin, setelah 3 bulan. Jadi hijrah yang pertama ini kaum muslimin yang berangkat di sana hanya bertahan selama 3 bulan gitu. Setelah itu mereka kembali lagi ke Mekah. Apa yang menyebabkan mereka kembali? Bisa babi alamil gurbati. Bisa babi alamil gurbati, karena sebab pedihnya merantau. Karena sebab pedihnya merantau. Merantau itu ya senang gak senang gitu, sedih gak sedih. Kadang ingat kampung halaman, keluarga yang tinggalkan, kan itu merana itu. Leuheung ayeuna mah lamun merantau teh bisa telepon,
bahkan leuwih teh eta bisa video call gitunya jeung keluarga, bisa berkomunikasi aya baheula gitu. Naik telepon kumaha baru-baru video call gitunya. 3 bulan teh setan bakabar, kecuali lewat surat menyurat atau orang yang kebetulan lewat berdagang dan lain sebagainya. Informasi sangat terbatas, sehingga 3 bulan itu waktu yang lama. Jadi mereka kembali setelahnya 3 bulan disebabkan pedihnya merantau. Wakilati adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka. Wakilati adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka. Jumlahnya pun kan sedikit, hanya 15 orang. Wakana, dan ada zalika hal tersebut. Wakana, dan ada zalika hal tersebut pisanatil khamisati pada tahun kelima. Pisanatil khamisati pada tahun kelima minal hijrati dari hijrah. Minal hijrati dari hijrah. Wahia, dan hijrah. Wahia, dan hijrah ke Habasah ini. Awalu hijratin adalah hijrah yang pertama. Awalu hijratin adalah awal hijrah. Awal hijratin adalah awal hijrah fil islami dalam Islam, fil islami dalam Islam. Baik, setelahnya kita minggu kemarin membahas tentang poin ke-23 yang menjelaskan tentang tuntutan-tuntutan dari kaum kafir Quraisy dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasan pertama, ketika kaum kafir Quraisy melihat bahwasanya menyakiti Nabi ini tidak mendapati manfaat, artinya teu aya gunana, bahkan bukan menghentikan langkah dakwah dari Nabi, akan tetapi Muslim malah bertambah banyak, ya, Muslim imannya malah bertambah, keyakinannya malah bertambah. Lalu mereka pun pergi berangkat menuju Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dan meminta sebuah tuntutan-tuntutan. Namun sebelum itu terjadi, ya, mereka mengirim satu utusan bernama siapa kemarin? Uqbah, gitu ya. Kalau di sini Uqbah bin Walid. Nah, beliau ini bernegosiasi dengan Nabi, menawarkan 4 hal kan kemarin. 4 hal yang pertama apa katanya kemarin? Kalau kamu ingin harta, maka kami akan mengumpulkan harta untukmu dari harta-harta kami hingga engkau menjadi manusia yang paling banyak hartanya. Tawaran yang kedua, kalau misalkan engkau ingin jadi orang yang mulia, maka kami akan menjadikanmu junjungan kami. Yang ketiga, kalau misalkan engkau mau jadi raja, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Lalu yang keempat, menawarkan obat yang manjur. Kalau misalkan engkau begini ini karena gangguan jin yang tidak bisa engkau obati, maka kami akan memberikan obat tabib yang akan mengobatimu, gitu katanya. Lalu Nabi membacakan awal surat Al-Fussilat kepada Uqbah ini. Terus sampai ke Uqbah ini ngahulang gitu. Ngahulang, terkagum dengan bacaan dari Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tuntutan-tuntutan dari kafir Quraisy. Yang pertama adalah mereka ingin barter tenaunnya, maksudnya saling tuker lah. Jadi nyembah ke Allah sawaktu, lalu nyembah ke berhala sawaktu. Jadi tukeran ayeuna mah. Dia di rolling gitu, di rolling. Oke, Muhammad maneh nyembah Tuhan orang, ke orang nyembah Tuhan maneh. Ke waktu lain balikeun, maneh nyembah Tuhan orang nyembah Tuhan maneh, dan seterusnya, bolak-balik gitu. Sehingga turunlah ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Lalu ketika mereka telah putus asa dari tuntutan mereka, lalu mereka meminta untuk menghilangkan ayat-ayat yang
membuat mereka marah dalam Al-Quran yang isinya adalah tentang celaan terhadap Tuhan mereka dan penyembahan mereka, atau mengganti Quran dengan Quran yang lain. Lalu Allah pun menurunkan ayat Al-Quran sebagai jawaban atas mereka. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Surat Yunus ayat 15. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang nomor 24, yang isinya adalah tentang kisah hijrahnya umat muslimin yang pertama, yaitu ke negeri Habasyah atau negeri Ethiopia ya, yang pada saat itu rajanya, karena sistem kerajaan, bernama Ashamah ya, Ashamah An-Najasyi atau Raja Negus disebut. Kadang sebut Raja Negus atau Raja Najasyi, namanya Ashamah ya, seorang raja dari Negus atau Najasyi atau Habasa atau Ethiopia, yang dikenal sebagai raja yang adil gitu ya. Dikenal kemana-mana sebagai raja yang adil, sehingga ini menjadi tempat yang strategis untuk sebagian sahabat hijrah ke sana untuk mengamankan diri. Dipilihlah tadi Habasyah. Poin nomor 1, ketika Nabi melihat ya gangguan-gangguan dan macam-macam siksa yang menimpa para sahabat, lalu Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk hijrah menuju Habasyah. Nah, ini adalah hijrah yang pertama. Berarti kalau yang pertama ada yang kedua. Nanti yang kedua sama juga ke Habasyah, namun dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu hijrah yang ketiga adalah hijrah terakhir, yaitu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah tadi. Nah, berapa orang yang hijrah pada waktu itu? Pada waktu itu yang ikut hijrah ke Habasyah ada 15 orang. Dalam referensi lain ada 16 orang. Nah, di sini adalah 15 orang dengan rincian 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, kalau dalam referensi lain 16 orang, 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, di antara kelompok yang ikut hijrah itu adalah diketuai oleh menantu Nabi sekaligus sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan bersama istrinya Utsman yang merupakan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Nah, sehingga Utsman ini salah satu gelar penamaannya adalah Utsman Dzunurain. Kenapa disebut Dzunurain? Artinya yang memiliki dua cahaya. Kenapa dinamai dengan dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Nabi. Ya, dua putri Nabi. Istri yang pertama adalah Ruqayyah. Nah, setelahnya Ruqayyah wafat, lalu Utsman dinikahkan oleh Nabi kepada adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum gitu. Ummu Kulsum menang mohunang baik. Ya, misalkan maneh asalna nikah ka lanceukna cerai atau lanceukna maot kawin ke adina teu naon baik. Teu naon sah. Tanya Utsman demikian, pertama nikah dengan Ruqayyah, lalu dinikahkan oleh Nabi kepada adik dari Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan digelari dengan nama Dzunurain. Nah, gitu kan. Ayah Abu Bakar As-Siddiq, kenapa digelar As-Siddiq? Karena orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sebut Abu Bakar Siddiq, artinya yang membenarkan. Qad faja siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab, sebut dengan gelarnya adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya yang memisah antara hak dan batil. Lalu yang ketiga Utsman Dzunurain tadi, ya, Dzunurain. Lalu ada Ali karamallahu wajhah. Nah, itu adalah gelar-gelar yang masyhur bagi sahabat yang merupakan khulafaur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah,
Hijrah yang pertama ini diketuai langsung oleh Utsman bin Affan yang membawa serta istrinya yang merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW bernama Ruqayyah. Lalu ketika mereka di sana, mereka mendapati kenyamanan, ketenangan. Jadi memang dijamin. Tadi kan dikatakan bahwasanya Raja Ashamah itu atau Raja Negus ini adalah orang yang adil. Tidak ada satupun yang tinggal di sana kecuali mendapatkan haknya, baik itu penduduk asli ataupun penduduk yang datang gitu. Sehingga dikenal dengan raja yang adil. Mereka cukup. Hanya saja satu yang membuat mereka tidak betah. Apa itu? Adalah pedihnya menahan rasa rindu terhadap kampung halaman, pedihnya menahan sakitnya mengembara gitu, sakitnya berkelana, sakitnya jauh dari kampung halaman dan keluarga selama 3 bulan telami. Dan juga yang kedua adalah sebabnya sedikit jumlahnya, hanya 15 kan. Ada juga yang menyebut kepulangan mereka disebabkan katanya ada kabar angin. Kabar tersebut ternyata kabar bohong yang menyebut bahwasanya orang-orang Mekah sudah banyak yang masuk Islam. Hari pas datang ternyata anger keneh gitu. Nah, itu adalah motivasi kepulangan para sahabat ini dari negeri Habasyah. Jadi mereka di sana selama 3 bulan. Lalu poin yang keempat, kapan hijrah yang pertama ini terjadi? Hijrah yang pertama ini terjadi pada tahun ke-5 kenabian ya. Tahun 5 kenabian, berarti di usia Nabi yang ke-45 tahunan kan. Karena Nabi kan diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahunan. Setelahnya 5 tahun pasca kenabian, adanya perintah untuk hijrah. Dan ini katanya terjadi pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab tahun 5 kenabian. Dengan sebab turunnya ayat surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum, dan seterusnya. Lalu hijrahlah para sahabat yang berjumlah 15 orang ini yang diketahui langsung oleh Utsman bin Affan. Dan ini merupakan hijrah yang pertama dalam Islam nanti. Nah, nanti ada hijrah yang kedua, sama destinasinya adalah ke Habasyah. Lalu hijrah yang terakhir adalah hijrah ke kota Madinah, dan di Madinahlah Islam berjaya gitu. Di Madinahlah Islam menyebar sampai menaklukkan Mekah dan wilayah-wilayah yang lainnya sampai ke sini ya. As'ilatun, pertanyaan. Mata kapan amaro memerintah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabahu kepada para sahabatnya, ashabahu kepada para sahabatnya, bil hijrati untuk hijrah ilal habasyati ke Habasyah. Kapan katanya? Kapan? Yaitu pada tahun ke-5 Hijriah, tepatnya di bulan Rajab setelah turunnya ayat Az-Zumar ayat 10. Atau motif lain adalah ketika Nabi melihat penderitaan dan siksaan yang menimpa para sahabat, gitunya. Yang kedua, kam berapa? Berarti nanya jumlah ya. Kam berapa? Karena ada adadul muhajirin, jumlah muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah. Ada berapa jumlahnya? Ada 15 dengan rincian 10 laki-laki dan 5 orang perempuan. Ada juga yang nyebut 16 dengan rincian 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Mata kapan roja'u mereka pulang? Kapan katanya mereka pulang atau kembali ke Mekah? Yaitu setelahnya 3 bulan. Fi ayyi sanatin, pada tahun berapa? Fi ayyi sanatin, pada tahun berapa? Karena ada dzalika, hal tersebut tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah, bulan Rajab. Maksudnya hijrahnya adalah tahun ke-5 kenabian gitu. Karena kan hijrah nancan tahun ke-5 kenabian. Berarti tadi jawabannya mata amarote adalah ketika Nabi melihat
siksaan dan gangguan yang menimpa para sahabat. Tadi jawaban nanya. Ada jawaban anu bulan Rajab tahun kelima pasca kenabian. Ini di pertanyaan yang keempat. Al-hula satu ringkasan. Lamashtadda ketika berat. Lamashtadda ketika berat al-aza gangguan. Bil muslimina kepada kaum muslimin, amarahum Nabi memerintah mereka. Amarahum memerintah mereka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrati untuk berhijrah ilal habasyadi ke Habasah. Ketika gangguan terhadap kaum muslimin semakin berat, Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia atau Negus Najasyi. Fahajaro lalu hijrah asyratu rijalin 10 laki-laki wa khamsu nisa'in dan 5 perempuan. Lalu yang ikut hijrah ada 15 orang, 10 laki-laki, 5 perempuan. Waraja'u dan mereka kembali ba'da salasati asyurin setelahnya 3 bulan. Nah, di sana mereka menetap selama 3 bulan. Lalu kembali lagi dengan alasan yang pertama apa? Pedihnya menahan pengembaraan gitunya, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Lalu yang kedua adalah sedikitnya jumlah mereka. Ada juga dalam referensi lain menyebut mereka kembali karena ada kabar burung yang menyebut penduduk Mekah semuanya telah masuk Islam. Dan ternyata tidak benar berita tersebut. Nah, itu adalah kisah tentang hijrah pertama kaum muslimin ke negara Habasyah. Allahu a'lam. Fana bima alamdana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa bagi alana wa qarabatil lana bidilina tawasalna bita'allumin tawasalna bita'limin antarzuqana wasi'an wa antarzuqana amalan abitawasul kupangaosan abitawasul kupangurukan mugi gusing rizkian kajembaran keamanan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.